Kayaknya gue rasa kalau Mia udah kelihatan banget. Dia ngasih banyak impact bagus, terus juga ada banyak penyegaran yang mungkin nggak fans dapatkan ketika 3 tahun terakhir lah sama pelatih yang sebelumnya gitu. Siapa namanya? Wah, saya juga lupa ya. Kalau misalnya wasitnya bagus, pasti pertandingan siapapun yang menang ataupun hasil apapun pasti bakal tetap diterima oleh siapapun. Jangan wasit provinsi lagi lah. Waduh, Persija udah pernah menang di Siliwangi. Wah, Persija udah pernah menang di Sijal Harupat. Nah, it's time to win in Gelora Bandung Lautan Api. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. jadi kebelut di depan gawang. Berbahaya, Bung. Welcome to the biggest game in Indonesia, the El Clasico. Persib versus Persija with Wijaya Darvino, Labib Sadat, dan Aun Rahman. Gil. El Clasico Part 1 akan digelar di weekend ini. Betul. Dan ya, ini Jadi Mark Locke bakal cetak gol di menit berapa nih? Selebrasi nggak kira-kira? itu sebenarnya Kiper pertanyaan. lu Reki Rahayu. Oke. Jadi kalau secara peringkat dulu lah kita bahas ya. Ini Yes. kan 4 sama 8. Oke. Poin berbeda 2 ya. 21 sama 19 kalau nggak salah berbeda. Tapi lo bayangin ya, peringkat beda 4. Kalau sampai yang bawah, yang mana Persib Bandung ya? Sorry, beda 5. Beda 5? Beda 5. Peringkatnya? Bukan, poinnya. Oh, poinnya beda 16 dan 21. Oke, poinnya beda 5, peringkat beda 4. Betul. Oke, tapi masih awal musim. Betul. Ini bisa jadi juga turning point untuk keduanya, untuk bisa terus naik ke atas karena udah konsisten juga nih dua-duanya udah mulai menunjukkan kapasitas. Tapi pastinya Persija kali ini yang dibahas banget itu adalah duel antara Luis Mia dan juga Thomas Doll. Spanyol lawan Jerman. Spanyol lawan Jerman ya. Iya. Ini kelas berat ini di sini nih. Gimana lo ngelihatnya? Aun dulu deh. Ya elah. Sebagai home. Persib home. GBLA. home. Ini sebelah kiri duluan. Oke. Ya, Luis Mia membawa vibes positif. Ya. 3 kemenangan beruntun ketika Luis Mia udah megang. Ini berarti ada instant impact tanda kutip yang dibawa oleh dia. Kayaknya gue rasa kalau Mia udah kelihatan banget. Dia ngasih banyak impact bagus, terus juga ada banyak penyegaran yang mungkin nggak fans dapatkan ketika 3 tahun terakhir lah sama pelatih yang sebelumnya gitu. Siapa namanya? Wah, saya juga lupa ya. Dilupa. Gila kan baru. Baru ya. Dari Belanda. Menir. Negara besar juga. Nggak, karena kalau gue kan, karena kemarin gue pas lisensi kan banyak banget ilmunya Luis Mia kan. Jadi gue sangat tercerahkan. Which is banyak yang gue suka. Sebenarnya akan ada banyak banget duel antara dua pelatih ya. Spanyol sama Jerman tuh bedanya adalah kalau Jerman itu dari segi kelebaran, taktikal nih. Kalau Jerman tuh wide as necessary, deep as necessary. Jadi intinya adalah kalau ngelebar tuh nggak harus lebar banget. Nah, lawan Mia, kalau Mia itu di intinya adalah satu zonal marking, yang pernah gue juga bahas juga ya. Zonal marking dan juga numerical superiority di ketika nyerang dan juga bertahan. Gue ngerasa game ini akan seru banget karena dua-duanya pelatih kelas 1 gitu. Iya. Ini kan Jerman sama Spanyol. Emang kalau Belanda gimana mainnya? Waduh. Total football. Kalau pelatih Belanda gitu Total maksudnya. football. Iya, sebenarnya bagus juga kan. Total football versi light aja ya. Cuma suka bingung aja nggak punya plan B. Iya deh. Total football bagus 10 tahun lalu tapi. Oke, ya benar. Oke, tapi kalau sekarang nih udah Gue rasa best option yang dia punya. gue rasa ini akan jadi game yang bagus banget antara dua pelatih, antara Doll dan juga Mia. Gamenya juga sebesar ini, jadi gue rasa akan jadi ya blockbuster match lah. Blockbuster match, wow. Karena tanpa mereka pun Persib lawan Persija udah blockbuster sebenarnya. Box office ya. Betul. Oke, kalau kita berarti bahas Luis Mia dulu ya. Dari kacamata Labib Sadat nih, gimana lo ngelihat Persib Bandung di tangan Luis Mia? Karena sudah kerasa banget dampaknya. Lawan Arema juga bisa menang. Ya, lawan Barito emang ya goyang Barito memang. Arema menang, lawan Rans juga sempat menang. Dan ada progresi-progresi yang terjadi dari Persib Bandung. Ya kalau gue lihat sih benar satu instant impact langsung ya. Ketika Luis Milla ada di technical area, dia bisa langsung ngasih 3 kemenangan dalam 3 pertandingan yang jadi masalah. Terus juga nilai positif lainnya adalah ketika ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pertama dari formasi juga, tiba-tiba berubah menjadi bermain 3 back, 3-4-3. Terus juga ada beberapa perubahan masif di berbagai posisi ya. Seperti contoh Daisuke 1 yang sekarang menjadi 3 back sejajar. Rahmat Irianto juga bermain agak lebih deep. Terus juga gelandang Kambuaya, Klok juga semakin padu dan menurut gue memang pendekatan ini yang dibutuhkan oleh Persib Bandung karena saat pertama kali datang juga dia mungkin karena itu bukan pemainnya dia ya dari awal musim. Terus dia juga harus
yang penyesuaian dia yang menurut gua adaptasi yang luar biasa ya, penyesuaian. Dia punya pemain seperti ini, sisaan dari peninggalan pelatih sebelumnya, dia harus maksimalkan. Itu yang dia lakukan sama Luis Milla. Jadi dia sebenarnya memang merevisi Persib Bandung secepat itu. Iya, bahkan ketika di interview juga dia kan bilang bahwa jeda kompetisi ini ya sempat ada jeda gitu kan. Itu dia pakai juga untuk bagaimana lihat potensi pemainnya. Jadi ada beberapa pemain yang versatile bisa dialihfungsikan gitu. Betul. Tadi lu bilang Daisuke Sato jadi 3 back sejajar, ternyata Febri yang taruh di wingback gitu. Terus si Fresh Butuan bisa main gelandang juga. Ada Etam juga dipakai gitu untuk posisi barunya. Lu ngeliatnya gimana di Persib ini? Perubahan-perubahan posisi yang dilakukan oleh Luis Milla? Karena sebenarnya kalau kita back to basic ya, semua pemain itu harus bisa main di semua posisi sebenarnya. Cuman memang ada pemain yang spesialisasinya, let's say jadi penyerang, ada yang jadi pemain bertahan dan lain-lain. Cuman ya dengan, kalau gue paling menarik ketika Freds jadi gelandang sih memang harus diakui ya. Karena kan kalau let's say kalau Daisuke jadi back tengah? Daisuke jadi fullback, LCB karena kita udah sering lihat juga kayak Kyle Walker di Inggris pun demikian. Terus kalau atau enggak Danilo di Juventus gitu juga kan. Betul, jadi dia fullback LCB. tapi dijadiin 3 back sejajar. side back gitu. Jadi kayaknya itu sering kejadian. Yang memang menarik buat dinantikan kan adalah ketika Mia kan bilang kalau dia berencana bikin Freds jadi gelandang. Which is ya berarti ada kemampuan yang dilihat oleh dia, nggak cuma di sektor sayap winger doang gitu. Jadi kalau gua rasa secara taktis ya seru banget lah ketemu punya pelatih kayak gitu. Dia ada eksperimennya, tapi yang emang harus dinantikan ya result kan udah pasti ya. Karena apalagi di partai seperti ini, mau gak mau, karena ya penting, bukan cuma karena lawannya Persija, tapi juga ini akan jadi turning point buat setengah musim ke depan gitu, apa yang akan terjadi sama Persib. Iya, karena menarik ya. Tadi lu sempat singgung soal Daisuke Sato, dia sampai dibilang ini kan Lisandro Martinez von Filipin. Oh iya. Lisato Martinez katanya. Luar biasa. Plesetannya ya. Plesetannya gitu. Oke, kita pindah ke rivalnya. Ini yang udah masuk duluan ke Indonesia. Yes. Yang juga namanya juga harum sekali ya. Betul. Dan luar biasa dan udah terbukti juga 5 kemenangan beruntun ya sempat ya. 5 kemenangan sebelum akhirnya patah sedikit tercoreng ketika imbang dengan Madura United 0-0. Iya, lu kalau ngelihatnya kalau dari Thomas Doll ini yang dibawa apa yang membedakan banget sih memang dibanding pelatih-pelatih sebelumnya? Ini sih gue pernah ngobrol sama Aun juga, gue sepakat Aun itu kita bilang kalau Thomas Doll ini bukan ngebawa pemain dia, ngebawa gerbong pemain, tapi ngebawa suatu sistem formasi. Oke. Sistem permainan yang dibawa khas permainan Jerman, terus dia juga kembali Persija tiba-tiba bermain dengan 3 back yang sudah lama banget, mungkin sejak eranya Coach Benny dulu ya terakhir pakai 3 back, dan kali ini bawa 3 back di awal musim sempat struggle banget, sulit, bahkan sempat kedodoran ketika menghadapi skema serangan balik, tetapi ketika adaptasi itu mulai mencair atau permainan mulai mencair, ternyata hasilnya lumayan ya. Persija bisa berada di 5 besar dan memang sudah lagi-lagi kata Aun result yang menjadi goalsnya dan hasilnya juga tahun dong dapat sendiri. Dapat sendiri. Enggak, maksud tadi Habis ngobrol sama Aun gitu. Ngobrol tapi memang Thomas Doll resultnya luar biasa. Ya sejauh ini ya dibandingkan dengan musim lalu di mana bersama Seiko dan coach Sudirman agak kesulitan, tapi ya so far sudah lumayan kalau menurut gua. Jadi memang dia bawa sistem baru gitu. Sistem baru. Tapi yang menarik kalau kita lihat ya Un, tadi kan lu membahas soal taktikal juga dari Luis Milla dan juga apa yang sudah dilakukannya gitu sebelum kita ngomongin soal role. Thomas Doll juga terlihat ada kecenderungan bermain pragmatis mungkin karena dia menang tipis-tipis aja Persita, Bayangkara begitu. Ini apa yang lu lihat? Karena memang dia pasti butuh result ya. Ya kan, walaupun kita sih selalu bilangnya di sini bahwa ya jangan result dulu lah, pasti benerin sistem dulu. Tapi tuh dia udah bisa perform, walaupun agak berbeda sama pelatih-pelatih sebelumnya juga. Kalau gue ngerasa result itu penting juga dari segi apa ya, dia ngebenerin sistem sekaligus gini. Ketika lu pengen tim lu stabil, dimulai dengan hasil yang stabil juga. Rutin untuk dapat 3 poin itu bagus untuk tim. Karena mentalitasnya kejaga terus kan. Pasti. Skornya berapapun ya no problem. Karena pada akhirnya mau gak mau setiap elemen klub, mau supporter, CEO, stakeholder yang lain, siapapun kan akan bahagia ketika timnya menang kan. Nah itu yang gue rasa yang coba dilakukan oleh Thomas Doll dengan sangat Jerman gitu. Orang Jerman kan yang penting hasil. Checklist dulu nih semua urusannya nih. Dia udah melakukan dengan itu, dengan benar Get kan. things done. Ya, get things done gitu. Doll beresin permainan, hasilnya oke. Dan gue rasa dibilang pragmatis, iya dua-duanya pragmatis menurut gue. Mereka menyesuaikan kemampuan dari timnya masing-masing. Doll dengan pemainnya Persija dengan karakteristiknya demikian, di akhirnya pasang sistem seperti ini, disesuaikan.
Mia pun sama, makanya yang akan jadi seru karena dua-duanya sebenarnya pragmatis menurut gua. Iya. Karena dua-duanya pakai sistem yang memang gimana caranya justru bisa mencapai hasil yang bagus. Oke. Kalau tadi ngomongin soal sistem, Bib, lo kan bilang ya ada sistem yang dirubah begitu. Iya. Nah, bukan cuma sistem tapi juga peran pemainnya. Betul, Karena role. kalau kita lihat sebenarnya Persija mainnya flank kan ya. Iya. Seperti lu juga bilang, arahkan flank, umpan Rico, crossing insya Allah. Iya. Ya ada Marco Simic di sana, itu Saat- berapa musim. Iya, 4 Kayak gitu. musim bahkan. 4 musim kayak gitu. 4 musim. Tapi sekarang bahkan Rico sempat tersisih. Yes. Sebelum akhirnya ada bahkan Kudela aja ngomong ini Rico bagus coba mainin. Iya. Tapi ada peran yang agak tergeser begitu. Iya, Adaptasi. kalau bicara role memang kan di 4 musim terakhir Persija pakai formasi 4-3-3 ya. Iya. 4-3-3 juga nggak 4-3-3 murni, dia cuma yang penting bola ke arahin Rico ke Simic gitu kan. Betul. Tapi ketika seorang Thomas Doll datang, bagaimana dia mencari seorang playmaker, seorang double pivot yang akhirnya disediakan oleh manajemen dan memang akhirnya formasi 3-5-2 berkembang menjadi 3-4-3. Awalnya 3-5-2 memang nggak memaksimalkan Rico, tapi ketika Rico masuk 3-4-3 berarti memang ada Rico sebenarnya nggak tersisih, cuma memang pakemnya Persija berubah dulu, tapi tetap membutuhkan Rico sebagai kartu as, sebagai super sub. Itu yang akhirnya dirubah sama dia punya sistem dulu seorang Thomas Doll, tetapi di babak kedua akhirnya mungkin masukan dari beberapa pemain, termasuk ketika ada sebuah uji coba ketika Chonburi melawan Persija di JIS beberapa waktu lalu. Rico bermain sangat luar biasa, 2 gol, 1 assist, dan akhirnya ketika itu menjadi turning point bagi seorang Rico, akhirnya mendapatkan tempat kembali di Persija walaupun nggak bermain sejak menit awal ya. Tetapi dalam 3 pertandingan terakhir sih Rico udah mulai dapat ininya dia starting 11-nya lagi bersama tim Persija. Udah mulai menemukan role yang dibutuhkan di mana. Iya, karena memang di beberapa pertandingan juga Rico nggak bermain di winger aja. Ya. Ada satu momen ketika menggantikan Hanno Behrens, dia menjadi seorang attacking midfielder. Iya. Sebenarnya masang pemain kayak Rico, terus juga rencananya Mia gitu ya, masang Freds di Gelandang. di tengah tuh, itu kan kayak ini ya, kayak Mezzala sebenarnya, kayak Nicolo Barella gitu. Iya. Ketika lu berusaha memasang pemain cepat untuk bisa akses ke channel gitu, Yes. untuk bisa akses ke lini-lini pertahanan lawan. Gue rasa idenya di sana, karena kan yang penting tuh sebenarnya sepak bola Indonesia tuh masih di tahap belum terlalu kompleks kan. Gimana caranya bola ke depan aja itu tuh akhirnya bola nyampe ke depan dengan progresi dengan yang baik gitu ya. Lancar lah gitu, bola tuh bisa nyampe Alirannya ke depan. aliran tuh Jelas, bisa jelas. Terposong pressing lawan Iya, ya. betul. Oke. Jelas. Bola bisa nyampe ke depan dengan gak di pressing dengan lancar aja, itu gua akan tepuk tangan buat timnya gitu. Karena sering terjadi lagi build up kerebut, Mentok. lagi build up, waduh mentok, langsung Back pass lagi. langsung back pass atau nggak langsung di up ke depan. Jadi gua rasa ketika akhirnya berusaha untuk bisa progresi dengan baik, gua rasa yang diinginkan Thomas Doll tuh dengan masang Rico di sana ya tujuannya itu juga Iya, gitu. Biar karena sehingganya bisa dibawa bolanya kan. Iya, karena bola nggak nyampe ke depan bukan cuma karena di pressing lawan gitu. Kadang karena passingnya salah. Aduh, ciri khas banget, elementer Iya, banget kan. misplaced pass gitu. Gak ada yang passing, gak ada yang pressing, tiba-tiba salah passing. Oke, kita udah ngeliat nih sosok seperti ini, berarti kita saatnya pindah Bib ke pemain asing. Yes. Karena bisa kita lihat ya, dari 12 gol yang diciptakan Persija. Betul, 12. 4 pemain dari kreator. Kormencik 5 gol, Hanno Behrens dan Abdullah Yusuf Helal ini 3 gol masing-masing. Bahkan mereka bisa begitu cepat nyetel begitu pemain asingnya. Apakah yang membuat Persija bisa perform sejauh ini juga karena pembelian pemain asingnya tepat sasaran? Kalau misalnya bicara langsung nyetel sih nggak langsung nyetel semua sebenarnya. Oke. Ketika di awal musim, gua akuin baru Hanno Behrens yang langsung gol ya? langsung mencetak gol. Ya. Tetapi memang ketika Hanno Behrens sudah menemukan, Kermencik dan Yusuf Helal sudah menemukan gol-golnya, Hanno Behrens kembali ke posisi aslinya sebagai seorang kreator atau seorang gelandang serang. Dan memang akhirnya mereka seperti menutupi satu sama lain. Ketika Kermencik deadlock, akhirnya ada Abdullah Yusuf dulu yang mencetak gol. Abdullah Yusuf deadlock atau bermain lebih mundur sebagai seorang second striker, Kermencik sebagai seorang center forward, dan akhirnya mulai terbentuk bagaimana akhirnya kombinasi 3 pemain ini terbentuk, Jer. Ini yang menurut gua menjadi kunci jika Persija ingin meraih kemenangan di GBLA minggu besok. Ya, pemain asing mereka. Iya, 3 pemain Iyalah. itu. Pemain asingnya kelas A semua. Nah, justru harus Anda pertanyakan kalau Persija tuh gak dapat hasil bagus. Bisa teman-teman cek nih, lu juga boleh cek. Boleh. Pemain Udah asingnya ngasih pressure. Persija, iya, bener lah. Pemain asingnya, Andre Kudela minggu kemarin main bareng Ronaldo. Ngawal Ronaldo, Iya. Diego Jota. Hanno Behrens main Bundesliga, Bang. Iya. Helal sama Kermencik levelnya juga atas. Helal timnas Bahrain. Timnas Bahrain. Kalau misalnya jelek ya justru harus dipertanyakan. Iya. Abis ngawal Ronaldo, sekarang dia ditugasi mengawal David David da Silva. Silva masa nggak bisa? Silva Alves ya.
Harusnya bisa ya, harusnya. Harusnya. Tapi kalau secara kualitas harusnya bisa ya. Tapi kan bola bulat ya. Tapi gini Bib. Carlo Ancelotti tuh pernah bilang. Iya. Emang main bola tuh 11. Betul. Tapi cuma 8 yang kerja. Iya. Nah, pemain asing Persija ada 4 nih. Itu udah setengahnya juga kan? Udah. Nah, masa kalau misalnya nggak maksimal, ya berarti ada yang salahnya bukan di pemain lokalnya. Karena tujuan pemain asing ada untuk meningkatkan kemampuan kan. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan cukup baik ya. Walaupun kalau kata Jerry hasilnya masih tipis-tipis menangnya. Iya, masih. Tapi Ya, biasanya 3 poin. tim yang bisa resultnya bagus kan bukan let's say Bali United musim lalu tuh waktu juara kan Bukan tim yang menang 3-0 tiap minggu. tiap minggu kan. 1-0, gol-gol Lerby gitu terakhir-terakhir tuh. Gol-gol di Gol Irfan Jaya. di Pulau Bali golnya semua ya. Tengah musim. Makanya gue rasa ya justru yang harus diwaspadai adalah ketika tim menang di pekan pertama di pekan awal besar terus pekan selanjutnya jelek kan. Kalau misalnya menangnya konsisten tuh bagus. Oke, itu pemain asing dari Persija. Yes. Ya, kalau kita lihat Persib tadi kita udah singgung ya soal Dedes. Ya ini sebenarnya gue juga bingung ya. Sebenarnya dia kan gol banyak. Joint top score ya, 9 gol sama Matius Pato dari Borneo. Jadi memang sebenarnya secara perolehan gol luar biasa. Tapi di sisi lain juga dia dibilang cukup membantu proses Ciro Alves menemukan kepercayaan dirinya. Lawrence dikasih penalti, ya lu ambil deh biar lu pede. Betul. Terakhir 3 laga terakhir 3 gol 1 assist kalau nggak salah ya. Yes. Terus Ciro Alves butuh buat naikin lagi lah kepercayaan dirinya. Tapi di sisi lain ada yang bilang Dedes ini kurang terlibat di permainan, kadang ngerusak tempo. Ini sebenarnya jadi gimana kalau menurut lo? Gimana ya? Jadi kalau mau tahu perasaannya teman-teman pendukungnya Persib gitu ya, lu harus nonton di pertandingan yang lawan Arema berarti ya? Arema 1-0 ya? Yang 1-0. 1-2. 1-2 ya? 1-2. Itu DDS, David da Silva 86 menit main jelek, menit 87 ngegolin. Sebagai winning goal. Winning goal. Nah, itu yang gue lihat sih sebenarnya adalah gini, kalau gue cek ketika David main di Persebaya. Main di Persebaya tuh Persebayanya mainnya deep banget. Langsung bola direct, Davidnya lari. Nah, yang gue lihat nih pandangan gue, David tuh merasa dia masih bisa kayak gitu mainnya. Sebenarnya kan umur makin naik kan. Betul. Dan pola pelatihnya beda. Nah, akhirnya yang sering kejadian yang gue lihat adalah David ini kalau dapat beberapa posisi yang mengharuskan dia first touch itu agak kurang. Tapi di sisi lain insting ngegolnya tuh bagus sebenarnya. Harus 9 gol dong. Iya, maksudnya kalau kita ngecek, kita komparasi dengan Matius Pato ya. Matius Pato kan terlibat juga dengan Lili Pali, dengan Bustos tuh ikutan gerak gitu. Kalau sementara kalau David da Silva kadang bola gampang gak gol. Bola susah gol gitu. Makanya gue juga agak aneh sebenarnya. Yang gue rasa sebenarnya aspeknya adalah memang banyak striker tipenya kayak gitu kan. Gak banyak terlibat dari permainan, gak banyak gerak, gak banyak aksinya gitu, tapi right man in right place akhirnya golin. Yang memang juga ekspektasi terhadap pemain ini kan juga berat juga ya. Kadang lu pengen, let's say misal fullback yang harus bisa naik turun. Lu pengen penyerang modelnya ikut gerak bantu serangan, kan nggak semua kayak gitu kan. Pressing dari depan. Ya, tapi gitu. kan itu mungkin kalau menurut gue ya itu tugas utamanya seorang striker kan ada mencetak gol. Tapi mungkin berarti nggak apa-apa dong ya sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya sah-sah aja. Kayak nggak ada perannya tapi tiba-tiba memberikan gol kemenangan bagi Persib Bandung. Itu sah banget. Tapi ingat juga David da Silva tadi umur sudah 33 tahun kalau nggak salah. Seingat gue. Dan memang juga dia harus ngertiin dengan fisiknya dia pengen maksimalin mungkin sekitar kotak penalti lawan aja. Dia pengen tuh kayak pas dia bikin gol soloran tuh. Pernah kan di Persebaya lawan Arema. Yang dia akhirnya gara-gara gol itu akhirnya bisa main di Korea kan. Iya, betul. Nah, satu gol itu tuh. Gara-gara satu gol itu. Nah, main di Pohang Steelers. Dia tuh sebenarnya tipenya adalah dikasih bola terobosan dia lari. Musim lalu Persib bisa kedua dan David banyak golin juga itu clock ball semua kan. Iya, idealnya begitu. Bola-bola dari clock. Cuman kan akhirnya Mia punya sistem yang berbeda, punya pendekatan berbeda yang gua rasa memang core penyerangannya bukan di David tapi di Ciro sebenarnya. Itu dia, dan itu yang coba dibangkitkan lagi ya dengan performa Ciro paling nggak di 3 laga terakhir pasti pegang Mia. Tapi kalau lo ngeliatnya gimana pemain asingnya? Kita bahas pemain asing Persija. Pemain asing Persib. Kalau Persib sih bicara David da Silva jelas itu bisa menjadi malapetaka untuk pertahanan Persija ya Memang sih Biko itu. Itu sih ya, gue. Ya oke. Yang lain. Ingat ada Kudela. Iya. Yang lain. Tapi kalau gue sih Ciro Alves sih. Masih Ciro Alves itu luar biasa ketika dia melebar. Itu kan bagaimana startingnya dia ketika di Persikabo adalah seorang penyerang sayap kan. Dan di Persib juga dia mulai menemukan dia mungkin bermain lebih melebar. Kalau di Persikabo dia kerjanya sendiri, Bi. Nah itu. Dia
one man show banget. show. Nah di Persib mungkin dia percaya ada teman mungkin selevel juga kan sekarang, dan satu lagi kepercayaan diri yang udah mulai tumbuh ketika mencetak 3 gol dalam 3 Rambutnya pertandingan. putih jadi makin jago itu. Oh, Bezita. Belum jadi Bezita. Nggak dari rambut. Tapi gue nggak takut. Iya. Persija punya Kudela sama Muhammad Ferrari. Ini nggak maksudnya Aun bahas rambut, Dedes kan nggak ada rambut. Waduh. Ciro ngaruh karena rambut dong. Dia 9 gol, ya kan? Mungkin Tapi Ciro mungkin lebih percaya diri. iya, apakah emang kalau rambut hand gondrong paling jago juga kan? Aduh. Oke, tapi kalau kita ini ya, yang kita perlu soroti kan dari tadi kan sebenarnya pemain asing itu banyak lini depan ya. Depan cetak gol segala macam. Tapi yang harus jadi sorotan juga di laga ini pasti defense. Yes. Dan kita pasti nggak capeknya, nggak lelah-lehanya untuk ngomong bahwa defense ini menjadi faktor yang penting juga. Dan Yes. keduanya udah ada adaptasi. Jadi pakai 3 back. Yes. Apa perbedaannya sebenarnya, secara taktikal? Oke, as coach ya nggak Waduh. Gimana coach? Secara taktikal gimana coach? Nggak bercanda gue. Gue belum coach. Soalnya ya? kata coach Johnson harus ngelatih dulu. Oke. Nah, kalau yang gue lihat bedanya 3 backnya Persib dan Persija tuh gini. Sebenarnya base permainannya Spanyol tuh nggak 3 back tapi 4. Jadi itu tuh sebenarnya ketika akhirnya kelihatan jadi kayak 3 back karena hand kan emang agak naik kan. Agak naik, Yes. betul. Agak naik. Sebenarnya kalau misalnya dirunut lagi itu 4 back juga, cuman dengan shape yang agak berbeda aja gitu. Walaupun itu namanya interpretasi ya. Setiap orang punya interpretasinya sendiri, tapi yang kita lihat adalah 3 back di awal. Iya. Ada formasi dasar namanya juga. Nanti ketika pertandingan kan menyesuaikan. Betul. Cuman emang penyesuaiannya kalau yang Persib itu kemungkinan akan berubah jadi 4 back dengan adanya satu geser di back kiri, nanti ada di tengah. 3 backnya itu sebenarnya kalau yang Persib adalah nggak ada lapisan untuk di area tengahnya gitu, nggak ada guardiannya, nggak ada pelapisnya. Maksudnya pelapis tuh ketika serangan lawan muncul itu langsung ketemu Jufrianto Kuipers ataupun Irianto. Yeah. Nah itu masalahnya di sana. Tapi di sisi lain karena ada Irianto yang emang bergerak terus dari 3 back ini kemudian bikin area di lini pertahanan dan juga buat ngejar penyerang tuh bisa pakai Irianto gitu. Okay. Itu yang jadi salah satu sisi utamanya sebenarnya. Kurangnya memang nggak ada lapisan yang nolong itu. Kalau misalnya Klok ikut maju, itu area kosong di depan tengah itu ada lumayan besar gitu. Itu makanya Persib sekarang defense-nya terburuk kedua ya. Ya, ya betul. Iya kan adaptasi. Adaptasi. Kan sebelum Luismia itu udah terjadi. Kemarin ada yang bikin statistik tuh soal XG dan juga posibilitas kebobolan kan. Memang kalau posibilitas kebobolannya Persib itu sebenarnya nggak tinggi. Jadi masalahnya itu bukan di defense justru, di kipernya. Oh, Oke. Oke, memang akhirnya bahkan keempat kipernya sudah main semua. Udah main semua kan, dan yang main kiper Reki Rahayu gitu. Nah, ini Reki Rahayu menarik nih karena pernah main di Persija 2015-16. Iya, ketika Torabika Championship. Ya, jadi kayaknya bakal main lagi enggak? Dan gimana Bisa Persija sih. melihat ini gitu. Iya, sebenarnya bisa aja main karena gue rasa yang paling siap dia. iya, karena apalagi dalam 3 pertandingan terakhir Luis Milla, kiper utamanya adalah Reki Rahayu. Reki Tapi Rahayu. mungkin melihat seorang Reki Rahayu, kita nggak menganaktirikan kualitas seorang Reki Rahayu ya. Kita juga harus akuin dia juga berarti punya kualitas yang akhirnya bisa menjaga gawang Persib. Tetapi mungkin di situ ada celah bagi Krmenci, Yusuf Hello ataupun Hanno Behrens atau pemain Persija lainnya untuk setidaknya mencetak gol di GBLA. Oke, jadi itu Bakal titik jadi lemah menurut underdog lo. sih, gue Apa? rasa. Titik lemahnya adalah sang kiper menurut lo. Kalau kalau- gue merasa kiper sih. Kalau gue sih, iya gue ngelihat memang bukan back ya. Kalau ada Jufrianto mungkin bisa jadi Jufrianto dulu menjadi titik lemah. Tetapi mungkin Reki Rahayu bisa menjadi lebih besar mungkin potensinya menjadi celah besar untuk Persija mencetak gol. Oke, jadi kalian mikir mungkin ya, Ah. ya titik lemah itu. Tapi kalau dari Persija mungkin kalau Nah, lihat ini perbedaan 3 gue back. jelasin bedanya nih. Ini yang ngomong Coach Iwan Setiawan ya, bukan gue ya. Harusnya juga nggak tahun dong. Jangan kata Coach Iwan Jangan dong. kata Coach Iwan dong, tahun dong. Kembali gitu Sebenarnya aja. comeback kan lo. Sebenarnya gue berlindung aja ini. Sama kayak omongan gue berdiri dari awal. Gimana? Jadi sebenarnya yang sering jadi masalahnya defense-nya Persija itu adalah walaupun kebobolannya cuma sedikit 5 ya. Yes. Cuma dalam beberapa kejadian mungkin juga teman-teman yang nonton juga tahu. Back-backnya Persija ini berat banget, heavy tank. Kalau diajak lari itu udahan. Itu kejadian waktu lawan Madura sebenarnya. Iya. Itu kan penyerangnya Madura lari semua kan. Nah, sering akhirnya bisa jadi ke konten ataupun ke tahan karena kebetulan so far Kudela Ferrari itu ya diem aja stuck gitu di belakang. Kalau misalnya
di antara 3 back ini ke bawah itu bakal kebongkar banget pertahanannya Persija. Kenapa? Karena fullbacknya Persija itu atau wingbacknya itu naik ke depan dua-duanya. Jadi ada channel yang memang ada jarak-jarak yang bakal di antara back dengan gelandang yang bakal bisa dieksploitasi oleh lawan. Kemungkinan lawan-lawan ke depannya Persija bakal ngincarnya daerah-daerah itu. Karena kalau misalnya diajak lari, gue tidak melihat back Persija itu tipenya buat adu lari gitu. Buat ajak sprint ya. Ya, kalau misalnya jadi kan kalau misalnya bertahan tuh ada formnya ya, ada kayak bentuknya gitu. Ketika misalnya si strukturnya lepas, itu bisa dibongkar. Itu yang kejadian sama Arema sebenarnya ketika kalah lawan Persib dan juga ketika kalah lawan Persija. Oke. Karena itu mereka defense-nya tuh relatif statis sebenarnya. Gitu aja gitu. Berempat drop. Oke, itu titik lemah yang bisa dieksploitasi. Setuju nggak, Bib? Bisa, betul. Gue Oke. sepakat. Bagaimana memang ketika ini bicara di awal musim ya, bagaimana ketika di awal musim kebobolan lawan Persis Solo. Itu bagaimana seorang Altaf Rizky bisa ngebongkar seorang Frankie Nisa atau Firza Andika saat itu di fullback kiri hingga akhirnya memang terbuka besar kan sebelum akhirnya dia memberikan umpan kepada Samsul Arif. Tetapi dalam 5 pertandingan terakhir gue lihat ada perbaikan yang dilakukan Mas Dol ketika mereka bermain bertahan. Mungkin itu bicara stamina ya. Kalau fullback kan apalagi Persija main 3-5-2. Itu fullback perlu stamina yang sangat stabil. Tetapi gue lihat stamina ya seorang Firza Andika di sayap di fullback kiri ataupun Ilham Riofami di fullback kanan itu mulai stabil. Itu yang mungkin bisa mengikuti permainan Persib yang sangat mengandalkan David da Silva dan juga Ciro yang tadi kita bisa bilang punya pace, punya acceleration, punya speed itu untuk dihentikan sebelum ketemu Hansamu, Ferrari ataupun Andre Kudela. Oke, tapi menurut lu kira-kira nanti di hari Minggu ya? Ini Minggu sore kan? Ini pertandingan akan berjalan seperti apa dan kalau dilihat dari permainannya, kira-kira siapa pemain yang memiliki peluang untuk bersinar gitu? Kalau dari kalian berdua lah, silakan. Ini jatuhnya mirror formation nggak, Un? Kalau 3-4-3 ketemu 3-5-2. Iya kan? Iya kan? Karena mirip-mirip nih. Mirip-mirip ya. Makanya gimana rasanya? Karena kalau misalnya pertandingannya di Jakarta, mungkin Luis Milla bakal 5-3-2. Mungkin. 5 back. 5 back. Tapi kalau misalnya di Bandung udah pasti 3 main serang, main nyerang. 3-4-3 kan. Oh, yes. Gue sih ngerasa bakal kalau secara menurut gua akan ada pertarungan taktikal yang luar biasa sebenarnya. Pelatih dari Jerman, pelatih dari Spanyol, best player in the league juga masing-masing tim gitu harus diakui. Rosternya luar biasa lah gitu. Harusnya memang pertandingan yang seru yang kita dapat gitu. Adu taktik, adu strategi yang gua yakin akan ada banyak sekali duel di lini tengah sih terutama. Yang menangin karena kan sebenarnya secara lini tengahnya Persib sebenarnya yang lebih superior ya secara personal gitu. Yang gua nantikan adalah gimana caranya Hanno Berens keluar dari tekanannya defensive midfieldernya Persib dan juga gua melihat bagaimana David da Silva dan Ciro tuh ngebongkar pertahanannya Persija itu yang kayaknya akan jadi salah satu pemandangan yang bakal terus kejadian di pertandingan nanti. Jadi lu pedenya yang bersinar siapa? Rahmat Irianto sih. Oh iya. Oke, tapi bakal nge-ulti dia. Nge-ulti tiba-tiba ada di depan ngegolin. Oh, bukan overlap. Oke, kalau gue sih sepakat kalau misalnya nih pertandingan bakal berjalan seru ya. Bakal berjalan panas, lini tengah bakal banyak pertarungan tapi pertarungan taktis ya, lebih itu atau teknik. Tapi kalau bicara satu nama yang bakal bersinar, ada satu nama yang menurut gue bakal bersinar. Siapa? Hanif Sabandi. Kenapa tuh? Hanif Sabandi. Ini pilihan yang tidak terlalu umum ya sebenarnya ya. Kalau gue bicara, gue sangat memperhatikan bagaimana permainan Hanif Sabandi, apalagi ketika dia di pekan kedua diomelin oleh Andri Tani, tapi setelah itu dia bukannya drop, dia malah meningkatkan permainan. Ini versatile-nya Persija nih. Kalau misalnya Aun tadi bilang punya Rahmat Irianto, kalau Persija sekarang punya Hanif Sabandi yang sangat fasih bermain sebagai seorang LCB atau center back yang melebar ketika bermain 3 back sejar dan dia juga bisa ngebantu sebagai pelapis pertama ketika terjadi misalnya pertarungan di lini tengah sebagai katalisator di lini tengahnya Persija karena memang posisi natural seorang Hanif Sabandi adalah seorang defensive midfielder. Jadi versatile-nya Persija ini Hanif Sabandi yang bisa setidaknya melakukan tekanan kepada Mark Kambuaya ataupun David da Silva. Fun fact, Hanif Sabandi lahir di Bandung. Iya betul, itu harus diakui. Jadi seru juga sih. Seru juga, itu harus. Jadi Hanif Sabandi yang bersinar, berarti karena mematikan David da Silva begitu ya? Atau Ciro Alves. Ciro Alves, ya permainannya salah satu yang meningkat, pemain lokal ya, permainannya paling meningkat Hanif Sabandi. Tapi gue rasa pertandingannya akan jadi lebih hacep gitu ya, kalau Mark ngegolin sih, dan selebrasi. Dan selebrasi?
Wow. Tapi pertanyaannya, ask the question, apakah Marco bisa mencetak gol? Ya. Ada seorang ada seorang Reski Pandi pasti. Nah, sabar dulu, Bos. Sabar dulu. Boleh. Hacem sih hacem. Maklok, Bos. Pasti Reski Pandi diginin. Maklok. Kemarin kan abis ngegolin di timnas tuh. Yes. Ngegolin lagi nanti hari Minggu. Ingat, yang ngumpan sama Maklok saat di timnas di Mas Derajat. Apakah penyerang Persib mau bagi-bagi? Bagi-bagi. Oke, kita akan lihat ya. Tapi Seru. ini menarik ya karena ini kan mainnya kayak apa ya? Permainan tactical game. Betul. Chess game gitu. Gua Harusnya agak chess merasa game. ini kan Jerman Spanyol. Iya. Jadi kalau misalnya tactical game sama Jerman Spanyol ini bisa aja mungkin kita melihat seperti Pep lawan Klopp gitu. Gitu kan Iya kan. sih, Iya kan? Bisa. Nah, cuma Almetnya beda-beda tipis memang. cuma bedanya pas kelar pertandingan tos enggak? Ya. Ya, kalau ini kan, tos, tos ya. lah, Oh, tos. Pemainnya Plus ini tuh Kalau pemain sih gue akuin dari dulu sih sebenarnya no problem sih kalau pemain. soalnya Iya, gue iya. rasa dua pelatih ini juga mencerminkan kota masing-masing. Ya. Kalau misalnya apa? Mila. Mila tuh kan Madrid. Spanyol, Anak ibu kota. di mana segala sesuatu tuh lebih flare, lebih luas, Bandung banget kan. Oh, iya. Sementara kalau misalnya Masa represent iya, banget? represent Iya. banget. Oke. Terus kalau misalnya Entertain gitu ya? Ya, entertain, seru Kalau- gitu. iya, seru. Kalau misalnya Dol kan mencerminkan Jakarta sebagai kota metropolitan di mana segala sesuatu pragmatis, harus selesai sesuai tugas gitu. Iya. Gue rasa makanya ini duel yang seru banget Ini sebenarnya. sangat dan satu lagi ini harus sepakat. Wasit harus bertindak Ya. sangat harus nunjukin berat performance. sih ini jadi wasitnya berat Iya, banget sih. harus. Kalau- melihat isu seperti ini Kalau ya. misalnya wasitnya bagus pasti pertandingan siapapun yang Ya. menang ataupun hasil apapun Ya. pasti bakal tetap diterima oleh siapapun. jangan wasit provinsi lagi lah yang pasti. Waduh. Wah, kenapa juga lo boleh tahu? Ya kalau gamenya sebesar ini wasit FIFA lah. Iya, oke. Oh, wajib. Oke, tapi pilihannya nggak terlalu banyak sebenarnya. Iya. Oke. 10 pertandingan terakhir sejak 2017 Liga 1 Persija 5 kali menang. Yes. Persib Bandung 3 kali menang, sisanya imbang 2 Dua kali. kali. Iya. Nah, gimana lo ngelihat di game ini? Kalau gue merasa, ini kalau ada pragmatis gini nih, gue bilang ini bisa 0-0 atau 1-1. Ya kalau gue sih, Kalau menurut gua. kalau gue mungkin juga mungkin gue beranggapan kalau misalnya hasil ini imbang ya, karena memang ada beberapa momen ketika Imbang. sejak musim Lu nggak pede Persija akan menang? apa Lu nggak pede Persija akan menang? GBLA, gue tetap menghargai ini bermain di GBLA. Tuan rumah. Gue Maksudnya dirugikan? enggak Enggak dong, kan? GBLA, Susah. tekanan Kan GBLA. cuma nanya. Gue gak pernah ngomong gitu, Gue nanya dirugikan enggak? Enggak. Woi. Enggak. Gue Enggak kan? menghargai pressure GBLA bagaimana. Oh, karena tuan rumah. Karena tuan rumah. Supporter susah. Supporter, Oh. permainan juga pasti Persib juga pasti pengen bermain 110% bukan 100% lagi. Tapi mungkin hasil imbang mungkin bisa menjadi salah satu hasil minimal untuk Persija. Oke, hasil imbang. Iya. Tapi suara juga belum tahu ya. Ya, nggak tahu lah. Gue kan kayaknya bakal susah gol gitu. Karena Draw lah. pragmatis tuh duanya. Entar 0-0, 1-1. Oke, Un. Hasil minimal ya. Minimal. Hasil minimal untuk Persija. Ya kan gue pernah bilang ya, most finals itu boring. Yang boring itu nggak cuma final, tapi game antar tim gede. Biasanya kalau misalnya skornya gede, berarti salah satunya udah jadi tim kecil soalnya. Waduh. Kayak misalnya tiba-tiba skornya 5-1. Inggris Jerman Ya, tadi 3 gitu. sama. Ya. 3 sama tuh kan kayak ini IPL All Star. Iya, Iya. ya kan membosankan kan Iya. sebenarnya. Tapi kalau misalnya 5-0 gitu, itu kan berarti ada salah satu tim yang udah nggak oke. Seperti ini gitu. 5-2. Ya 5-2 gitu. Baritonya kan. Ya, Dia gitu. kemarin. Makanya berarti kan udah nggak imbang. Makanya dengan gue selalu merasa ketika dua tim yang bagus ketemu itu emang kemungkinan untuk jadi skornya pilihan cuma 2. Skornya tipis, let's say 3-2, 4-3, 2-1 atau ya beneran 0-0 aja gara-gara ya adu taktik beneran jadinya belum Saling meng-cancel. satu saling sama lain. meng-cancel. Jadi Iya, iya. kalau gue antara slide win atau ya emang 0-0. Slide win for? Satu Persib lah. Oh, tuan rumah. Sama atau imbang. Atau imbang. Gue juga minimal hasil imbang kan ataupun bisa menang Persija. Itu harapan lo. Harapan apa? Harapan lo prediksi. Iya, apa? Dan gue bilang minimal untuk Persija imbang. Minimal. Tapi ini gue nanya sama lu. Apakah ada kemungkinan Persija menang di GBLA? Gini ya, pengen ngasih tahu. Nih, fun fact. Terakhir. Ya, oke. Persija udah pernah menang di Siliwangi. Wah. Persija udah pernah menang di Sijal Harupat. Nah. It's time to win in Gelora Bandung Lautan Api.
Oke, yang lagi nonton ini boleh langsung tulis juga di kolom komentar ya kira-kira prediksinya seperti apa. Kira-kira kalau skor kan susah, mungkin siapa yang bakal menang dan pertandingan akan berjalan seperti apa. Dan ramaikan sosial media juga. Jangan lupa untuk ini juga repost gitu ya, atau untuk ngepost atau misalnya komen juga di Twitter dan Instagram dari Regisa. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung. El Clasico!